Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ali baitihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Qur'an la Raiba Hanifida, khususnya guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang sekolah ramah anak. Tapi untuk presentasi kali ini saya tidak menjelaskan tentang sekolah ramah anak, tapi kita menjelaskan tentang masalah utama dan akar masalahnya beserta catatan-catatan tertentu yang akan saya presentasikan. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu yang pertama tentang masalah utamanya. Masalah utamanya adalah yaitu ketika guru ramah, murid itu bertingkah. Maksudnya gimana? Ketika gurunya ramah kepada murid, muridnya itu kayak banyak tingkahnya, itu kayak banyak ini biar nggak pelajaran, mungkin nanya-nanya itu kayak sok terbuka gitu biar pelajarannya itu kelewat gitu. Terus yang berikutnya itu kalau gurunya marah, nanti muridnya pergilah. Maksudnya adalah kalau gurunya marah, ya gurunya memarahi muridnya, nanti muridnya bilang katanya sekolah ramah anak, katanya ini. Jadi seakan-akan menyalahkan ramah anak, istilah sekolah ramah anak itu sendiri, padahal yang salah adalah anaknya. Terus yang berikutnya ini sering terjadi, bukan sering terjadi tapi pernah viral, yaitu gurunya menghukum muridnya, yang ada muridnya kayak melapor ke orang tuanya seakan-akan itu gurunya itu salah, padahal yang salah itu muridnya. Nah, ini yang paling perlu digarisbawahi, bahwa murid itu jangan 100% dipercaya. Kalau bisa itu antara orang tua, murid dan guru itu saling terbuka, karena kita sendiri juga kalau orang tuanya berharap muridnya bisa begini, terus gurunya ya dipasrahi, terus muridnya ternyata bikin masalah, tapi yang disalahkan bukan muridnya tapi gurunya, padahal yang salah adalah muridnya. Nah, ini perlu adanya sikap keterbukaan antara orang tua, murid dan guru. Nah, ini sangat penting. Jadi kita masuk ke yang cabang yang berikutnya, yaitu tentang muridnya ini. Akar masalahnya yaitu murid itu biasanya kurang akhlak. Nah, ini tergantung kepada latar belakang masing-masing, dididik akhlak atau gimana kan kita nggak tahu. Terus yang kedua itu tentang adabnya. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Bagaimana caranya itu ketika murid itu diajari akhlak dan adab, karena akhlak dan adab itu meskipun sepele, ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita, karena pentingnya kesopanan seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu kenapa masih ke akar masalah, kenapa kok murid itu kayak ini nyalain ramah anaknya ini. Jadi yang menjadi akar masalah dari yang pertama tadi, masalah utamanya yaitu tekanan yang diterima oleh muridnya itu kayak terlalu kuat seperti itu. Karena apa? Ya ini karena mungkin muridnya bikin masalah atau gimana, kita kan nggak tahu. Intinya tekanan yang diterima oleh muridnya itu kayak terlalu besar, akhirnya orangnya itu kayak muridnya itu kayak begini dan begini seperti itu. Dan yang berikutnya itu karakter. Bisa jadi ini karena faktor memang karakter bawaannya itu karakter yang nakal, yang suka melanggar aturan begini mungkin bisa jadi seperti itu. Cuman ini bisa diantisipasi dengan cara-cara bagaimana caranya itu murid mau taat aturan, bisa seperti itu. Terus kita masuk yang berikutnya, yaitu tentang catatan. Yang pertama itu bisa jadi karena faktor lingkungan. Jadi mungkin lingkungannya itu memang lingkungan yang kotor, bukan lingkungan yang kotor, maksudnya kayak dia itu lingkungannya kayak kurang berpendidikan, atau mungkin terlalu kayak pendidikannya kurang, adabnya kurang, akhlaknya kurang, seperti itu. Terus yang berikutnya itu karakternya bisa jadi karena karakter bawaan. Mungkin karakter bawaannya emang karakter yang nakal seperti itu. Jadi kalau semisal karakter bawaannya emang nakal, itu sebenarnya bisa diubah, karena ya hanya karakter bawaan. Itu karakter bawaan bisa dirubah menjadi lebih baik. Karena karakter bawaannya sebenarnya bukan karena dia itu karakternya bawaannya nakal, tapi karena dia itu sifat lebih cenderungnya kemana. Kalau karakter bawaannya itu kecenderungannya itu kayak dia itu lebih tertarik ke kenakalannya, bisa jadi. Terus yang berikutnya itu sikapnya. Biasanya sikap murid-murid seperti ini itu biasanya sikap yang malas. Jadi karena malas belajar kan akhirnya gurunya ini kayak begini kayak kayak nggak suka atau gimana gitu. Kayak akhirnya gurunya mengambil tindakan seperti ini hingga membuat muridnya itu kayak malah bukannya seakan-akan muridnya itu tambah baik, enggak, justru tambah nakal, karena bisa jadi karena dihukum, dimarahin seperti itu. Jadi sekolah ramah anak ini memang nggak salah,
Tapi ini yang ada itu bikin masalah terutama kepada muridnya. Karena apa? Muridnya diramain, tapi ternyata muridnya malah nggak mau belajar, nggak mau ini, nggak mau itu. Akhirnya kan bikin masalah. Terus ketika muridnya bukan karena muridnya bersalah, tapi bukan karena muridnya itu kayak ada kesalahan gitu, tapi karena muridnya mungkin melanggar aturan. Akhirnya dimarahin. Nah, terus yang kena ya istilah sekolah ramah anak ini. Nah, jadi ini sangat penting, perlu dibahas lebih dalam. Mungkin para penonton sekalian juga akan paham sendiri maksudnya sekolah ramah karena itu gimana. Dari istilahnya sebenarnya juga mudah dipahami kok maksudnya ramah anak. Yang ada malah sekarang itu kita perlu menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi sekolah ramah anak itu kayak seakan-akan hanya sekedar nama, bukan tidak menjadi patokan utama biar anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Orang tuanya kan, orang tua itu kan maunya biar murid itu jadi lebih baik. Nah, caranya gimana? Bagaimana caranya guru itu ramah kepada anak? Nah, ketika diperlakukan ternyata yang nggak ramah bukan gurunya tapi anaknya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi sekian presentasi saya tentang peta imajinasi sekolah ramah anak. Ini tanda tanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.